Bisakah kita meretas profil pelaku cloning profile? Selamat datang di channel ini bersama aku Sahdat. Kita akan membahas banyak hal di sini. Let's go. Kita kembali lagi dalam membahas kejahatan cyber di dunia ekosistem digital. Untuk masalah profile cloning yang sudah kita bahas di video-video sebelumnya, ini menjadi pertanyaan penting. Sebab bisa saja pelaku profil cloning itu, pelaku kejahatan yang mengcloning profil kita itu kemudian diretas. Namun tak semua orang bisa melakukan itu. Hanya hacker dan orang-orang tertentu saja yang mungkin bisa. Gimana dengan kita yang nggak punya keahlian khusus? Gimana dengan kita yang literasi digitalnya terbatas? Apakah kita bisa minta bantuan kepada hacker? Nah, itu sih pilihan ya. Tapi di video kali ini kita akan membahas gimana sikap kita. Sini aku jelasin menurut pengalaman dan sikap yang kuambil supaya posisi kita jelas. Kalau kita mengambil langkah untuk meretas pelaku, itu sama saja kita juga adalah pelaku kejahatan. Walaupun niatnya membalas atau menghentikan, meretas akun orang lain itu tetap adalah tindakan yang ilegal dan itu tidak pantas. Kenapa? Karena resikonya kamu bisa diproses hukum, bukti yang kamu kumpulin bisa jadi tidak sah, dan situasi makin rumit serta pelaku bisa balik menuduh. Jadi niat baik tidak harus menghalalkan cara-cara yang ilegal. Memang mungkin keinginan besar itu untuk meretas balik sering muncul dan itu manusiawi. Seperti pengalamanku, aku ingin sekali dan tahu persis bagaimana aku bisa meretas orang yang telah menggandakan akunku, dan keinginan itu sebenarnya wajar. Mungkin itu didorong oleh rasa marah, merasa dipermalukan, atau keinginan untuk mewujudkan keadilan dengan cepat, atau bahkan ingin melindungi diri dari kepercayaan orang lain. Tapi di dunia digital, ekosistem digital itu bukan medan duel yang pas. Dia adalah juga medan hukum, bukti, dan sistem. Maka yang perlu adalah sikap kita. Lalu apa yang bisa dan yang sah atau legal dilakukan? Nah, ini jauh lebih efektif sebenarnya. Yang pertama, melakukan digital tracking tanpa harus meretas. Ini bukan hacking, tapi mengumpulkan bukti dengan menyimpan screenshot, mencatat nomor, username kalau ada, waktu, platform yang digunakan, dan memperhatikan pola bahasa serta modus, dan dokumentasikan korban-korban yang lain jika ada. Jadi minta teman-teman untuk report ke kamu agar setiap kawan-kawan yang dihubungi dengan mengatasnamakan dirimu supaya direport ke kamu. Ini akan memperkuat laporan dan bukan tindakan melanggar hukum. Lalu yang kedua yang bisa sah dilakukan yang lebih efektif adalah collective reporting, laporan massal. Jadi platform digital itu sangat responsif sebenarnya ya. Kalau banyak akun yang melaporkan dan ada bukti yang konsisten serta akun palsu jelas telah meniru identitas, maka collective reporting itu menjadi perlu. Ketika aku menghadapi masalah cloning profile ini, aku meminta kawan-kawan supaya melaporkan akun itu secara bersamaan untuk membantu dan menolong diriku dan kerugian yang lebih besar kepada mereka, sehingga pergerakan akun yang dilaporkan itu menjadi terbatas. Jadi laporan kolektif itu sering lebih cepat daripada harus marah-marah gitu. Selanjutnya yang ketiga yang sah dan bisa kita lakukan adalah identity shielding atau menutup ruang gerak pelaku. Bukan dengan menyerang pelaku secara membabi buta, tapi membuat pengumuman akun palsu dengan melakukan edukasi melalui jaringan relasi dan mematikan efektivitas modus dengan meretas kepercayaan orang lain terhadap akun palsu tersebut. Caranya gimana? Caranya share berulang-ulang akun itu agar banyak orang melaporkannya. Jadi pelaku hidup dari kepercayaan. Jadi kalau kepercayaannya mati, maka kejahatannya akan lumpuh. Maka yang dibunuh adalah kepercayaan publik terhadap akun itu. Sehingga itulah yang membuat dia lumpuh dan tidak mampu melakukan kejahatannya. Nah, pelaku cloning profile itu tidak kuat secara teknis. Kekuatan mereka ada ketika korbannya panik, relasi atau hubungan pertemanan di sosial media itu tidak diklarifikasi, serta komunitas itu diam dan tidak melakukan tindakan apapun setelah tahu
bahwa ada akun palsu. Itulah kenapa pelaku cloning profile itu tidak kuat secara teknis. Maka yang dibutuhkan adalah orang banyak itu harus sadar, lalu melakukan klarifikasi dengan masif dan menunjukkan komunitas yang solid. Maka ketika tindakan itu dilakukan, pelaku dengan sendirinya akan pindah target atau mungkin akan berhenti total karena akses yang telah dibatasi. Nah, karena laporan yang kita buat akan menghambat aksesnya ke yang lain. Itulah cara melawan yang paling kuat dengan membuat pelaku nggak laku. Nah, ini jalur yang terakhir kalau teman-teman mau naik level lewat jalur profesional dan menjadikan kasus ini menjadi sebuah kasus yang serius, maka laporkan saja ke pihak yang berwenang. Lalu libatkan unit cyber yang resmi dan gunakan bantuan profesional keamanan digital Anda. Jadi sikap yang praktis, sehat dan lebih beradab menurut saya dalam konteks menghadapi hal ini adalah kumpulkan bukti, laporkan secepatnya, lindungi komunitas dan edukasi publik. Jangan meretas balik dan jangan main hakim sendiri, serta jangan terpancing emosi. Jadi kalau ditanya, bisakah kita meretas profil orang yang melakukan kejahatan cloning profil? Kalau saya menjawab, nggak seharusnya. Dan itu bukan karena tidak bisa, tapi karena meretas pelaku justru membuat kita masuk ke wilayah kejahatan baru. Melawan kejahatan digital tidak boleh dengan cara yang sama gelapnya dengan kejahatan tersebut. Keadapan justru diuji saat kita punya kuasa tapi lebih memilih etika. Atau singkatnya, keadilan digital itu tidak lahir dari balas dendam juga, tapi dari kesadaran dan sistem yang bekerja. Nah, jika video ini bermanfaat, silakan subscribe dan bagikan. Stay safe, sampai ketemu di video selanjutnya. See you.